tahu memang banyak tantangan di tahun 2025 ini. Tapi apakah ini mempengaruhi seperti apa bisnis penjaminan emisi efek yang mungkin juga berpotensi akan tersendat di kondisi seperti ini? Kalau untuk bisnis penjamin emisi efek, tentu saja kaitan mengenai bond issuance atau isu obligasi. Jika perusahaan tersebut tidak terdampak dengan kaitannya mengenai kebijakan tarif dari Amerika Serikat, tentu saja akan jalan terus. Kan tentu saja berbagai pipeline di berbagai sektor seperti oil and gas yang telah kami tangani dan berbagai sektor lainnya, tentu saja ini masih akan tetap ongoing. Tapi yang kaitannya mengenai IPO equity atau IPO saham, tentu saja ini bisa menjadi pertimbangan dari investor untuk melakukan hold. Walaupun saat ini di Sukoso kita sendiri, di mana kita menghandle beberapa kandidat emiten yang akan IPO, belum ada pernyataan bahwa mereka akan menghold. Tapi tentu saja dinamika pasar akan terus terjadi dan ini akan menjadi pertimbangan tentunya bagi emiten untuk menghold atau tidak. Karena tentu saja jika liquidity tidak terlalu banyak di pasar saham, tentu saja ini akan mempersulit emiten untuk mendapatkan cash untuk ekspansi usaha mereka. Karena tentu saja kita melihat saat ini IHSG di PI 10 sampai 11. Jika emitennya IPO dengan PI yang jauh lebih mahal dengan emiten-emiten yang ada di IHSG, tentu saja ini akan membuat mereka berpikir ulang. Karena selain cash yang mereka butuhkan, tapi mereka juga butuh valuasi yang menurut mereka bisa masuk akal di angka mereka seperti itu. Baik, tapi apakah ini artinya juga mungkin akan ada revisi dari Sukor Sekuritas terkait dengan target-target kandidat-kandidat baru yang akan melakukan penggalangan dana? Ya, tahun ini kita udah melakukan satu IPO di awal tahun dan memang tahun ini kita menargetkan di kisaran 3-4 perusahaan yang akan go public. So far kita masih on progress, kita hopefully tahun ini bisa minimal 3 ya untuk IPO, tapi ada satu potensi IPO yang memang akan ditunda di tahun depan. Baik, tapi kalau Sukor sendiri menilai saat ini valuasi pasar saham kita seperti apa? Karena banyak sekali yang mengatakan ini sebenarnya harganya sudah terdiskon, sudah wajib untuk melakukan akumulasi buy. Tapi apakah memang ini sudah waktu yang tepat atau mungkin lebih baik untuk wait and see beberapa saat lagi? Kalau saat ini saya rasa valuasi IHS kita udah cukup murah ya di perdagangan di kisaran PI 10 sampai 11 kali yang telah saya sampaikan tadi. Dan saat ini sebetulnya merupakan satu momen yang tepat untuk kita melakukan beli cicil, terutama saham-saham dengan valuasi murah dan rutin memberikan dividen. Salah satunya apa? Seperti saham perbankan yang saya sampaikan tadi, BMRI, BNI, BRI ini cukup menarik untuk kita kolek, baik teman-teman yang memang untuk mencari capital gain atau untuk dividen hunter. Ini menjadi momen yang cukup menarik juga. Tapi sekali lagi strategi jangan langsung beli in bulk, tapi kita beli secara cicil karena memang potensi fluktuasi pasar ini masih cukup besar dikarenakan adanya perang tarif yang dilakukan oleh Trump ke seluruh negara di dunia yang kita belum tahu bagaimana dampak sistematis, dampak efek bola salju yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Baik, tapi tadi Anda sampaikan ada potensi mungkin pemangkasan the Fed begitu di pertengahan tahun. Apakah ini efeknya akan baik untuk pasar keuangan secara global dan apakah ini mungkin juga spillover kita bisa rasakan di IHSG? Ya, jadi jika kita menilik hingga bulan April, Mei ini memang akan sangat minim sentimen positif, lebih banyak sentimen negatif yang kaitan mengenai trade war dan bagaimana negosiasi antar negara ini akan berjalan. Seperti kita tahu, semalam kita melihat China reaksinya cukup keras ya dengan Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat menyerang balik. Dan kita tidak ingin hal ini terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Karena jika semua saling keras satu sama lain, ini akan berdampak tidak baik dan akan mengakibatkan instabilitas pasar yang akan semakin tinggi. Tetapi berita baik yang saya sampaikan tadi, jika daya beli masyarakat Amerika Serikat menurun, mereka butuh stimulus. Stimulusnya bagaimana caranya? Salah satunya adalah menurunkan suku bunga di Amerika Serikat. Sehingga kami proyeksikan bulan Mei nanti akan terjadi penurunan suku bunga, akan diikuti berbagai belahan dunia lainnya untuk melakukan penurunan suku bunga. Dan mulai dari pertengahan bulan Mei itu bisa menjadi momen yang kita bisa lihat di mana mulai ada sentimen positif yang masuk ke pasar. Baik, artinya mungkin bisa kita katakan ada harapan pasar saat ini adanya pemangkasan suku bunga The Fed ini terjadi mungkin di sekitar bulan Mei begitu ya. Jika ini tidak terjadi, apakah ini artinya pelemahannya akan lebih dahsyat lagi dari kemarin? Jika hal ini terjadi, tentu saja yang harus kita tilik adalah kaitannya mengenai apakah Amerika bisa bertahan dengan kondisi saat ini, di mana dia menerapkan tarif impor di berbagai belahan dunia cukup tinggi di negara dia,
yang akan berdampak apa? Berdampak inflasi yang gila-gilaan di sana. Walaupun harga oil sendiri udah tertekan ya di angka 60 USD per barel. Dan bagaimana stimulus yang dia berikan ke masyarakat ataupun berbagai bentuk intervensi di pasar obligasi atau pasar saham di Amerika Serikat sana berpengaruh tidak terhadap kondisi pasar di sana. Tapi jika hal tersebut tidak terdampak cukup signifikan dan mereka memaksakan untuk tidak melakukan penurunan suku bunga, yang kami takutkan adalah resesi ada potensi terjadi di Amerika Serikat sana. Baik, bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita juga bisa bertahan? Menunggu apakah mereka bisa bertahan atau tidak? Untuk Indonesia sendiri tentu saja kita secara size market jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika Serikat ataupun di negara Asia lainnya. Sehingga tentu saja jika resesi terdampak di negara Amerika Serikat ataupun bahkan di negara Asia lainnya sana, ada potensi Indonesia akan terdampak. Karena mengapa? Karena 45% dari market cap kita itu dikuasai oleh asing. Kita 55%. Nah, kalau misalnya ada margin call di Amerika Serikat, margin call di Jepang, di Shanghai, Hong Kong, apa yang terjadi? Mereka mau nggak mau harus melakukan aktivitas sell off di negara yang mereka masih bisa lakukan penjualan. Salah satunya Indonesia. Dan mau nggak mau, ini akan menjadi efek bola salju yang timbul. Jadi kita harapkan pemerintah Amerika Serikat bisa lebih wise dalam menetapkan kebijakan yang depannya, walaupun perang tarif dilakukan, mudah-mudahan ada negosiasi yang bisa dibuka terhadap negara-negara lain yang memang ingin melakukan negosiasi sehingga dampaknya tidak akan separah itu, dan pemerintah Amerika Serikat juga diharapkan mudah-mudahan akan terus menilik data ekonomi di Amerika Serikat sana dan jika dimungkinkan akan dilakukan penurunan suku bunga secepatnya. Baik, melihat kondisi saat ini, selain sektor perbankan, sektor apa lagi yang mungkin masih punya potensi lebih baik daripada sektor yang lain? Sektor yang masih memiliki potensi cukup baik yang saat ini kita bisa perhatikan adalah saham-saham kaitannya mengenai yang suku bunga ada potensi diturunkan, yaitu sektor properti. Properti ketika suku bunga nanti turun ada potensi dia bisa kembali melaju sehingga itu bisa kita tilik juga emiten-emiten properti, apalagi saat ini sudah diskon cukup signifikan, dan juga emiten-emiten kaitannya mengenai consumer goods yang memberikan dividen yield cukup tinggi. Itu bisa kita perhatikan. Karena saat ini banyak saham-saham consumer goods, terutama di sektor rokok ya, yang mereka dividen yield cukup tinggi dan harganya sudah terkoreksi cukup tajam.